Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa liman lahum haqqun alaina wa lil muslimina wal muslimat. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasya' ila siratin mustaqim. Alhamdulillah, kita masih dimudahkan menuntut ilmu, melaksanakan di antara kewajiban kita sebagai hamba Allah. Kita lanjutkan murajaah kita. Sekarang masuk murajaah syarat sah salat. Syarat sah salat ada 15. Halaman berapa? Syarat sah salat 77. Baik. Syarat sah salat ada 15. Yang pertama, Islam. Salat kafir tidak sah. Yang kedua, tamyiz. Mencapai usia tamyiz, bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, bisa makan, minum dan mandi sendiri tanpa bantuan orang lain. Kalau dia belum mumayyiz, usia 3 tahun, belum bisa makan minum sendiri, tidak sah salatnya. Yang ketiga, masuk waktu salat. Kalau belum masuk waktu salat, tidak sah. Dia salat menggunakan jam tangannya kecepatan 5 menit, ya salat dia. Sebagian sebelum waktu, sebagian setelah waktu, tidak sah. Harus semuanya sempurna di dalam waktu. Yang keempat, mengetahui kefarduan salat. Dia tahu bahwasanya salat ini fardu alias wajib, bukan ikut-ikutan. Yang kelima, tidak menganggap fardunya salat sebagai sunnah. Ya, di dalam salat ada sunnah, ada ab'ad, ada fardu, ya, ada alias rukun. Ya, ketika dia mengatakan bahwasanya yang rukun ini tidak wajib tapi sunnah saja, Al-Fatihah sunnah saja, maka kita katakan Al-Fatihah itu fardu. Salat Anda tidak sah ketika meyakini itu. Ya, itu maksudnya yang kelima. Yang keenam, suci dari 2 hadas besar dan kecil. Hadas besar itu yang mewajibkan mandi, hadas kecil yang mewajibkan wudu. Ya. Suci dari 2 hadas. Yang ketujuh, suci dari najis. Bagaimana kalau orang dia tidur, kemudian bangun-bangun dia lihat basah celananya. Dia ini bingung antara mani atau madhi. Boleh tidak dia itu tidak mandi, dia siram saja kemudian dia sholat? Sholatnya sah atau tidak? Tidak sah? Karena ragu-ragu. Jawabannya Pak, boleh dia memilih. Kalau dia mau memilih itu madhi, dia cukup disiram, kemudian dia wudu dan sholat. Kalau dia memilih itu, berarti yang disiramnya bukan hanya bagian kemaluannya, tetapi bagian yang terkena madhi, karena madhi hukumnya najis. Kalau dia memilih itu mani, maka mani tidak najis, dia bersihkan, kemudian dia wajib mandi, kemudian dia sholat. Ya, jadi lakukan konsekuensinya. Artinya kalau dia memilih yang pertama, konsekuensinya ada. Yang kedua pun sama, ada konsekuensinya. Boleh dia memilih. Ya. Dia lihat ini tanda-tandanya, enggak ketahuan ini mani atau madhi ini. Ya, boleh. Dalam madhab dia memilih salah satunya. Yang ketujuh, suci dari najis, baik di pakaian, tubuh, dan tempat. Jadi najis yang ada pada pakaiannya, termasuk kalau dia menggunakan tas ketika sholat, ya, maka tasnya pun harus suci dari najis.
Jadi pakaian itu bukan hanya sekedar betul-betul pakaian, tetapi semua yang bersambung dengan dia, mau peci, kaos kaki, rompi, tas, ya, itu pakaian. Di tubuhnya, ya, kalau dia punya rambut yang panjang, ya, kemudian ada najisnya, itu sama, masuk bagian tubuh dia yang harus suci dari najis. Tempat, kalau tempat ini adalah yang bersentuhan dengan dia ketika dia sholat, ketika berdiri yang bersentuhan dengan kaki, ketika dia sujud yang bersentuhan dengan jidat, tangan, lutut, kaki. Tapi kalau dia di bawah perutnya itu ada kotoran cicak najis. Sholat dia, kondisi di bawah perutnya itu ada najis, tidak kena pakaiannya, tidak kena badannya, tidak kita katakan sholatnya sah. Kita katakan sholatnya tetap sah. Jadi yang dimaksud dengan tempat itu adalah yang terkena bersentuhan dengan dia langsung. Kalau itu suci, maka dia sah. Kalau dia ada najis kemudian dia pakai alas, ya pakai alas sejadah atau kain atau semisalnya, maka sah sholatnya. Misalkan dia sholat di atas kasur. Kenapa di atas kasur? Banjir di bawah itu masih basah. Nah, kita sholat di atas kasur. Ternyata di atas kasur itu banyak ngompol anaknya, belum pernah disiram, hilang baunya, memang tidak ada baunya, ya, tidak ada baunya karena sudah kelamaan. Dia sholat langsung bersentuhan dengan jidatnya, dia tidak sah sholatnya meskipun sudah hilang, ya. Disemprotnya dengan parfum harus sah, sudah tidak ada ininya baunya. Kita katakan itu ada najis di situ. Tidak bisa najis hilang kecuali dengan disiram air. Disiram air baru dia bisa hilang. Tapi kalau dia meskipun sudah hilang baunya, disemprotnya, kasih sabun, tidak ada disiram air, maka tidak hilang najis tersebut. Namanya najis apa? Najis hukmi, ya. Najis hukmiyah, najasah hukmiyah. Maka dia tidak hilang. Ketika dia mau sholat di atas seperti itu, dia kasih lapisan, kasih sarung, kasih selimut. Boleh dia sholat di atas selimut. Nah, yang selanjutnya, suci dari menutup aurat. Yang ke-8, menutup aurat. Aurat laki-laki antara pusat ke lutut, wajib ditutup pusat dengan lututnya. Dilebihkan sedikit biar ketika dia sujud atau ruku' dia tidak tersingkap. Bagian depan sama dengan bagian belakang. Ketika dia bagian depan tertutup, bagian belakangnya tersingkap, ya, tersingkap bagian belakangnya. Ketika tersingkap tersebut tidak segera dia tutup, maka batal sholatnya langsung ketika itu juga, ya. Kadang orang dia pakai celana pendek, bajunya juga pendek, maka dia tidak sah sholatnya kalau tersingkap, tidak segera ditutup. Bagi wanita, auratnya seluruh badannya kecuali telapak tangan dan wajah, ya. Kecuali telapak tangan dan wajah. Telapak tangan ini dari pertemuan antara bagian telapak tangan dengan as-sa'id. Ini namanya sa'id. Sa'id itu lengan bagian bawah. Maka pertemuannya ini batas auratnya, ya. Ini ada, ini sudah masuk aurat. Ini aurat. Jadi kalau dia seperti ini sholatnya sah. Tersingkap, itu sering terjadi. Maka kalau tersingkap dia terbuka auratnya. Maka perhatikan, ya, ini perhatikan ini. Ini penting sekali. Ya, kami dapati banyak dari para wanita itu dia berhijab syar'i betul, tapi tersingkap auratnya tanpa dia sadari. Suaminya juga tidak paham, tidak diingatkan. Ya, makanya wanita itu pakai yang ada apa? Mindset kan namanya. Mindset, pakai itu. Ya, ingatkan dia. Memang ribet memang, tapi apa? Huru-hara nanti di mahsyar, nanti ketika di kuburan, nanti ketika melewati sirat itu lebih dahsyat dibandingkan ribetnya pakai itu. Berapa sih ribetnya itu? Ya, memang ribet, memang panas, tetapi panasnya api neraka ngeri, ya. Maka ingatkan, karena wanita itu
Kalau dibiarkan bengkok dia, kalau dipaksa patah dia. Maka caranya apa? Bengkoknya itu diikuti gini. Kalau kita begini kan patah dia, diikuti dia. Maksudnya kita fastausu bin nisa'i khaira, kata Rasulullah. Maka beri wasiat ke wanita itu dengan kebaikan, ya, dengan komunikasi. Ya. Karena tabiatnya wanita solihah itu dia dengar dengan cara yang baik. Tapi kalau coba tutup auratmu itu, nah, mana mau dia? Ya, antum kayak kasih orang hadiah, antum lempar hadiahnya, enggak mau dia. Ya, coba sampaikan sayang, ya, aku enggak mau dilihat auratmu dengan laki-laki lain. Oh, masya Allah, dia berbunga-bunga dia, ya, ya. Kalau itu dia tertutup sendirian, tetap harus tutup. Sama, ya, sama, ya, sama. Aurat itu ada dua maknanya. Yang pertama, tidak boleh tersingkap, tidak boleh tersingkap. Yang kedua, yang tidak boleh dilihat ajnabi, tidak boleh dilihat ajnabi. Apa ajnabi itu? Yang tidak mahram, yang dia sudah syahwat, ya. Nah, itu makna aurat. Tidak ada yang lihat ini, berarti ada aurat yang pertama, yaitu tidak boleh tersingkap, ya. Dia sholat, tidak ada yang lihat ini, dalam kamarnya sendiri, ya. Dia hanya sekedar pakai daster saja, ya, pakai daster, tidak sah. Nah, karena ada malaikat, ada makhluk Allah yang lain, ya. Nah, jadi ini penting ini, ya. Tapi kita katakan bahwasanya dalam masalah-masalah yang seperti itu perlu kita ingatkan para istri, ya. Pakai itu tadi, bagus itu. Kalau ditarim itu, ya Allah, masya Allah, luar biasa, ya. Makanya sampai ada istilah, kalau kalian mau cari istri yang baik, ditarim sudah. Sampai segitunya, terkenal seluruh Yaman itu, ya. Karena itu tadi, wanita ditarim itu, kalau dia pakaiannya sangat menjaga, puasa Senin Kamis, rajin, semangat menuntut ilmu. Jadi di sana ada bis keliling, di setiap kampung, di setiap masjid ada madrasah nisa, madrasah wanita, dari anak kecil sampai nenek-nenek, ya, belajar setiap sore, ya. Setiap sore ada yang jemput, luar biasa, ya. Pasarnya dipisah, pasar laki-laki, pasar perempuan, ya. Jadi apa? Jadi betul-betul luar biasa. Nah, itu semestinya seperti itu, ya. Dan kita harus punya rasa cemburu kita harus besar, ya. Kalau kita lihat para salaf dahulu, luar biasa, sampai Ali bin Abi Thalib cemburu dengan siwak yang dipakai oleh Fatimah, ya, siwak. Diambil siwaknya itu, baik siwak, kalau kau laki-laki ku ajak duel, katanya, ya. Kau bisanya nyentuh bibirnya istriku, katanya, ya. Betul juga kan? Betul juga, saking cemburunya itu, ya. Artinya apa? Artinya kita bukan masalah agama itu ya, apa, kaku sekali, bukan seperti itu. Kita yang apa? Kita yang tidak siap dengan agama, ya. Kita yang tidak siap dengan agama, ya. Al-muhim, ya. Menghadap kiblat, menutup aurat itu auratnya wanita, ya. Aurat wanita ketika di dalam sholat. Tetapi kalau dia ada di tempat sholatnya itu, atau sekitar tempat sholatnya itu laki-laki ajnabi, ketika dia sholat maka dia tutup wajahnya ketika ada laki-laki, ya. Meskipun dia jelek, saya hitam set, ya, lalat aja tidak ada yang mau hinggap, apalagi orang melihat. Biar meskipun tidak ada, ya, wajib ditutup ketika ada laki-laki ajnabi, kecuali kalau posisi dia sedang ihram haji dan umroh, tidak boleh wajah tersentuh dengan kain, ya. Tutup begini, ya, atau dengan cadar tidak boleh, kena dam, kena pelanggaran dia. Nah, itu dikecualikan. Lanjut, menghadap kiblat, ya, kecuali salat nafilah, salat sunnah yang dilakukan dalam safar, ya. Salat sunnah
dalam safar yang mubah. Ya. Jadi menghadap kiblat itu dia rukun, dia syarat sah salat. Yang dimaksud dengan kiblat di sini adalah jihah, arahnya. Ya, arahnya. Bagi yang dia itu tidak bisa melihat secara langsung. Ya. Bagi yang bisa melihat secara langsung menghadap ain. Ain itu apa? Bendanya. Di Mekah di Mekah sana atau yang dia sekitarnya. Tapi kalau jauh seperti ini menghadap jihahnya. Ya. Jadi antara barat dengan utara. Kita lihat misalkan barat ke arah sana. Ya, misal contoh. Ya, berarti utara di sebelah sini, ya enggak? Ya enggak? Ya, barat, timur, utara, selatan, kan gitu. Ya, jadi dia barat ke utara sedikit. Ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di di HP itu kan ada arah utara. Ya, ada arah utara, ada arah barat. Nah, barat ke utara sedikit. Ya. Kalau dulu diajarkan guru kita cari arah utara paling pertama. Sudah ketemu arah utara, kan misalkan kita arah utara ke sini, berarti barat di sini kan. Nah, arahkan barat. Ketika arah barat hadap telinga itu kiblat yang menghadap telinga kita. Ya, menghadap depan telinga kita ini. Bukan ininya, depan telinga kita. Itu kiblat katanya. Nah. Tapi wallah alam itu bisa diterapkan di semua negara atau enggak? Sepertinya tidak, karena beda-beda negara kan. Ya. Kecuali sholat nafilah, sholat sunnah, dia sholat takbiratul ihramnya menghadap kiblat in amkana, kalau mampu, ya, kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, maka dia sholat kaifa syaa. Dia boleh ketika dia tidak mampu. Sama dengan berdiri, ya, tidak mampu duduk dia. Salat nafilah itu dia rukhsahnya lebih banyak. Kenapa? Karena yaksur, ya. Yaksur banyak sering dilakukan sehingga ketika dia disyaratkan seperti salat fardu, dia masyaqqah, membuat rasa berat dan beban. Maka dia tidak diberikan syarat seperti salat fardu yang dilakukan dalam safar yang mubah. Ya, jadi kalau salat sunnah yang tidak sedang safar tidak diberikan rukhsah. Kalau safarnya mubah boleh. Dan saat melakukan salat khauf. Salat khauf itu salat apa? Salat ketika kondisi genting, bukan khusus ketika perang saja. Salat khauf itu ketika genting, gempa bumi, banjir, ada pencuri yang ngejar, ada preman dan seterusnya. Maka itu apa? Dia salat khauf. Boleh tidak dia tidak menghadap kiblat? Boleh. Ini meskipun salat wajib. Meskipun salat wajib. Ya. Seperti dalam keadaan perang yang tidak memungkinkan baginya untuk menghadap kiblat. Ya, gempa bumi, dia sedang sholat apa? Sholat subuh. Boleh tidak dia kabur keluar masjid? Ya. Itu tinggal kuat-kuatan iman lagi tuh, ya, kuat-kuatan iman. Tapi bukan maksudnya dia, saya kuat, mati di situ. Ya, itu konyol juga seperti itu. Nah, keluar dia dan jangan batalkan sholatnya. Ya, jangan batalkan sholatnya kalau masih memungkinkan. Meskipun dia lari, ya meskipun lari. Ya, sholat lanjut, ya, itu diberikan rukhsah. Yang penting tidak teriak. Kalau teriak, tolong, batal sholatnya, ya, batal. Ya. Yang 10, tidak berbicara dengan sengaja, meski hanya satu huruf yang bisa difahami. Ya, tidak tarku al-kalam, tidak berbicara. Nah. Karena tidak ada berbicara di dalam sholat. Yang ada zikir, doa, salawat Rasulullah SAW. Ya. Selanjutnya, meski hanya satu huruf yang bisa dipahami dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab satu huruf bisa dipahami. Kalau bahasa Indonesia tidak ada.
Ya, bahasa Indonesia tidak ada, bahasa Arab ada. Ada tidak bahasa Indonesia satu huruf bisa dipahami? Ah, tidak ada, ya kan? Kalau bahasa Arab ada huruf apa ini, fi'il amr. Ya, fi'il amr itu kata perintah. Li dari kata walla yuwalli wilayah, li, ya, ambil wilayahmu, ya. Fi, wafa yafi wifaya, wafa yafi, apa masdarnya, wafa yafi wifaya. Jadi tunaikan, ya, tunaikanlah itu termasuk fi'il amr, dia dipahami, ya. Jadi dalam bahasa Indonesia tidak ada itu. Jadi kalau dia ngomong bilang misalkan bicara sengaja seperti apa misalkan, dia angkat telepon, ya, ada berdering, nah sholat, matikan, langsung batal seketika itu juga. Kalau dia sengaja, ya, ada orang yang dia ketika anaknya mau pegang listrik, kelepasan seperti itu tidak batal. Ya, itu tidak batal. Ketika dia kelepasan, sedang lupa hukumnya atau tidak sadar, ceplosan, ya sama. Nah, selanjutnya tidak banyak bergerak, ya, tidak lebih dari 3 gerakan berturut-turut. Gerakan ada 2, gerakan yang dia itu besar, gerakan yang kecil. Gerakan besar yang berturut-turut 3 kali dia batal. Jadi kalau dia gerak 1, 2, 3 berturut-turut, batal dia. Karena ini gerakan besar, ya, ke kepala, leher, ini gerakan besar, pinggang, kaki, gerakan besar semuanya itu. Ya, gerakan kecil disebutkan, ya, gerakan jari, ya, gerakan jari. Tapi kalau jarinya gerak semuanya, gerakan masuk gerakan besar. Ya, jarinya gerak seperti ini, gerakan besar masuknya. Ya, maka ketika handphonenya berdering, dia 1, 2 matikan, ya, maka itu tidak membatalkan sholat, ya. Selanjutnya adapun gerakan kecil, meskipun dia 100 gerakan tidak membatalkan, tapi kalau tanpa hajah makruh hukumnya. Kalau tanpa hajah, ya. Adapun kalau dia gerakan yang bergerak seluruh badannya, seperti dia lompat, ya, kalau dia lompat, ada tikus misalkan, lompat dia, langsung batal meskipun sekali lompatnya, ya, langsung batal. Nah, selanjutnya tidak berbicara dengan sengaja, ya. Sama di antara gerakan yang membatalkan itu adalah gerakan yang dia gerakan rukun, ya, gerakan di luar sholat yang dia menyerupai rukun, ya. Di antara rukun adalah ruku', di antara rukun adalah sujud, ya, di antara rukun adalah duduk di antara 2 sujud. Jadi dia begini, ya, gatal ini kakinya, garuk dia gini, ini ruku ini, ya, maka itu batal sholatnya, ya, batal sholatnya. Bahkan disebutkan ketika, contohkan sedikitnya, dia duduknya iftirash, ya, iftirash seperti ini, iftirash seperti ini, padahal semestinya sunnahnya tawarruk. Dia pindah ke tawarruk, begini dia, lihat, disebutkan Imam Ibn Hajar itu membatalkan sholat, nah, itu membatalkan sholat, ya. Ada yang tahu kenapa membatalkan sholat? Karena itu menyerupai gerakan rukun. Apa itu gerakan rukun? Coba lihat, ketika dia pindah begini, posisi begini itu, ini menyerupai gerakan rukun, yaitu ruku'nya orang yang sakit. Orang yang sakit ketika dia tidak bisa berdiri, ruku'nya begini, ya, maka dia
menyerupai gerakan rukun. Yang seperti itu dianggap membatalkan sholat, tetapi itu bagi yang tahu hukum dan ingat, tidak jahil ataupun lupa ya. Nah, kalau jahil atau lupa tidak batal. Oh, enak juga Ustaz jadi orang jahil, ya terserah antum lah. kalau memilih jadi orang jahil ya. Baik, kita lanjutkan. Tidak makan dan minum meski sedikit kecuali dalam keadaan lupa ya. Tidak makan dan minum. Makan dan minum itu diharamkan kalau sudah takbiratul ihram, karena salat itu ada hayahnya, kita sedang menghadap Rabbul Alamin, melakukan penghambaan terbaik kita. Masa makan minum ya? Kita di hadapan tokoh besar, kita sedang rapat dalam kondisi serius, kita sambil makan permen karet, itu tidak beradab ya, tidak beradab. Apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walillahil matsalul a'la. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki permisalan yang jauh lebih tinggi. Tapi di sini sebutkan tidak makan dan minum ini kecuali kalau dalam keadaan lupa. Lupa itu dia tidak membatalkan kalau makan atau minum sedikit. Ya, sedikit itu seperti apa? Habbah simsim katanya, 1 biji wijen. Kalau kita berarti 1 apa ini? Ya itulah 1 biji wijen atau yang semisal itu. Ya. Lupa, kayak habis makan gorengan, sisa-sisanya pas habis sholat, sebelum sholat maghrib buka puasa. Ya, sebelum sholat kita buka puasa, baru sholat. Ya, itu biasanya ada terjadi seperti itu. Ya, dikorek-koreknya di giginya, ditelannya. Ya, itu tidak sengaja nama, itu bukan lupa namanya, itu sengaja, maka batal. Tapi kalau dia lupa tidak batal selagi sedikit. Yang ke-13, tidak meragukan niat takbiratul ihram saat sedang melakukan rukun qauli. Ya. Tidak meragukan. Ini an lam dia ruknun qawli aw fi'li ma'asyak fi niyatit taharrum, tidak meragukan niat ma'asyak fi niyatit taharrum. Sebentar. An la yamdi ruknun qawli aw fi'li ma'asyak fi niyatit taharrum. Tidak meragukan niat takbiratul ihram saat sedang melakukan rukun qauli, bacaan atau fi'li, gerakan, atau keraguannya terhadap suatu rukun salat tidak berlangsung lama. Ya, ini ada 2 digabungnya ini. Yang pertama, tidak meragukan niat takbiratul ihram. Ya, jadi niat itu ketika takbiratul ihram harus hadir. Maksudnya tidak ghaflah, tidak lupa. Ya, jadi ada ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram antum hadir enggak niatnya? Ana mikirkan utang. Enggak sah salatnya antum. Ya. Hadir, saya salat fardu zuhur ya, sebagai makmum. Nah, itu ketika sudah selesai takbiratul ihram dia ragu, syak ya. Syakka fin niyah. Dia ragu. Tadi sudah niat atau belum? Nah, ini ragu seperti ini bisa membatalkan sholat. Ya, disebutkan ya, kalau dia sudah yamdi ruknun qauli, berlalu rukun qauli seperti Al-Fatihah ya, atau kadarnya Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah sudah. Jadi dia tadi niat atau enggak? Ya, dia niat, anggaplah niat. Tapi niatnya itu sempurna atau tidak? Karena ada 3. Kalau dia tidak bermakmum, kalau sebagai makmum 4. Ya. Qasdus shalah, kemudian fardiyah, ta'yin. Ya. Salat, fardu, zuhur. Nah, 3 itu. Kalau dia sebagai makmum atau jamaah. Ya. Nah, itu
Kalau dia sedang melakukan jamak, diniatkan jamak, tapi tidak wajib di takbiratul ihram. Atau dia melakukan qasar, wajib qasar, dihadirkan itu. Nah, ketika dia Allahu Akbar, baca ini sudah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, ragu, tadi niat enggak? Nah, ini terkadang terjadi. Ketika dia ragu, selesai Al-Fatihah belum juga ingat dia baca atau dihadirkan niat atau belum, maka itu tidak sah salatnya. Ya, dia ulang, Allah Akbar lagi. Ya. Nah, itu maksudnya. Ma'asyak fi niyatit taharrum. Ya. Yang selanjutnya, au yatul zamanus syak, ya, atau panjang, ya, au yatul zamanus syak, atau panjang zaman, atau terlalu kelamaan waktu ragu-ragunya dia. Di sini apa terjemahnya? Atau keraguannya terhadap suatu rukun salat tidak berlangsung lama. Ya, anla yatul zaman syak, taib, betul. Dan tidak berlangsung lama ragu-ragunya zaman syak. Itu tadi. Jadi dia ragu sudah niat atau belum tadi. Kemudian dia coba ingat, ya, tidak ingat juga. Ya, kelamaan dia mengingat-ingatnya ini, tidak ingat juga, maka tidak sah salatnya. Ya, bi an yas'aruknan. Ya. Lama dan sebentar, lama itu dianggap lama kalau dia cukup waktu untuk melakukan satu rukun, seperti tadi baca Al-Fatihah. Memang dia baca Al-Fatihahnya tidak terlalu lama, hanya sekedar anggaplah 10 detik, ya, berlangsung 10 detik itu waktunya itu, maka tidak sah kalau dia belum ingat juga. Yang selanjutnya, an la yanwiya qat as-shalah. Makanya ketika sholat itu dihadirkan niat, ya, dipahami ini, karena dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Ya, mungkin mazhab lain tidak mensyaratkan hadirnya ketika takbiratul ihram, yang penting dia hadir sebelumnya. Tapi kalau mazhab Syafi'i diwajibkan hadir ketika takbiratul ihram. Hadir itu kan enggak sulit kan, gampang sekali. Ya, gampang sekali. Intinya tidak mengingat yang lain itu. Intinya tahu mau sholat apa yang dia hadirkan, niatkan. Nah, makanya penting ketika kita sholat itu bukan hanya sekedar hukum, gerakan, itu kebanyakan kita bisalah mengatasinya, tetapi yang penting itu apa? Hadirnya hati. Ketika orang sholat dia ndak seperti gugur kewajiban saja hari-hari, itu mana bisa dapat keutamaan sholat khusyuk. Ya, sholat khusyuk itu apa? Khusyuk itu maksudnya apa? Dia tenangnya jawarih, ya, tenangnya anggota badan dengan fokusnya jiwa, fokusnya hati dengan apa yang dia lakukan. Itu yang terpenting ketika ibadah. Ruhnya itu ketika kita sholat kita hadirkan. Ya, kita ingat bahwasanya nanti kita akan berdiri di mahsyar 50.000 tahun lamanya. Kita berdiri dalam kondisi tidak ada yang membantu kita. Ya, kita berharap dengan sholat kita ini, dengan kita hadirkan hati kita ini, kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ingat bahwasanya bisa jadi salat kita ini tidak diterima kalau saya tidak khusyuk, ya. Bisa jadi salat saya selama ini hanya dianggap angin lalu, tidak dihitung, tidak dianggap pahala. Ya, hadirkan ruhnya itu. Nah, bahkan sebagian ulama semisal Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau berpandangan khusyuk itu termasuk wajib, ya, termasuk wajib khusyuk. Ya. Kalau kita tidak khusyuk berdosa. Ya. Itu sebagian ulama memandang seperti itu. Maksudnya apa? Saking pentingnya ruhnya sholat itu. Dan ini paling kita butuhkan adalah memahami bacaan sholat. Antum kalau sholat, ya, tidak paham dengan apa bacaan yang dibaca, tidak nyambung dengan maksud dari bacaan sholat, itu tidak ada ruhnya sama sekali. Beda.
Contoh, antum diajak bicara dengan orang, tapi orang itu pakai bahasa Spanyol, ya, bahasa Spanyol. Syafar paham enggak bahasa Spanyol? Enggak. Nyambung enggak? Dia ngajak bicara antum 1 jam, jenuh enggak? 1 jam. Nah, apa orang ini ngomong apa katanya? Mulakbat semua. Ya. Nah, itu sama seperti ketika kita sholat tidak paham. Ya, dipelajari itu. Kan banyak bukunya sekarang, banyak ceramahnya, apa makna sholat dari takbiratul ihram sampai salam. Ya. Nah, itu tugasnya antum, ya, karena yang ibadah antum, ya, bukan tugas orang lain. Ya, yang paling rugi itu dia sudah berpuluh tahun sholat, tidak paham juga sholat maksudnya apa, tidak paham. Dia kayak apa ya, antum bicara tadi seperti tadi dikirimkan SMS, chatting bahasa Portugis, tidak paham apa ini maksudnya. Padahal yang ngasih pesan itu orang paling penting, orang paling urgent, yang paling antum inginkan baca beritanya, baca ininya, dengar ininya, ucapannya. Ya, tidak paham, kan rugi sekali itu, ruginya, waduh, tidak tahu rugi betul itu, rugi sekali. Ya, ada seorang ulama, dia memotivasi kita untuk belajar memahami sebagian dari bahasa Arab itu. Takhayyal katanya, bayangkan, ya, lau ja'atka risalah min ayyi syakhs, min ayyi ahad. Bayangkan ada surat yang datang dari semua orang, ya, dari semua orang. Antum baca dengan sangat fahamnya, dengan sangat fasihnya, dengan sangat mudahnya. Ketika antum membaca, antum paham semuanya. Kemudian ada risalah dari orang yang sangat baik sekali, pokoknya setiap hari dikasih antum uang, dikasih kebaikan, senyuman, hadiah, dia, anak keluargamu dikasih semuanya. Tetapi ketika dia mengirimkan sebuah risalah, surat, antum tidak mampu memahaminya, tidak paham apa maksudnya ini, padahal antum ingin sekali memahaminya, ya. Nah, seperti itulah ketika kita memahami semua chatting orang, kita mampu baca, bahkan kita lama dengan membaca itu, ya, mengambil waktu yang panjang. Tetapi ketika risalah dari Allah, kita tidak mampu memahaminya. Semuanya bisa, ya, kecuali risalah dari Allah. Wah, rugi sekali ini, ya, rugi sekali. Ya, itu pentingnya kita pelajari, paling tidak di dalam sholat, ya, paling tidak dalam sholat. Apalagi Ramadan nanti ini momennya sudah ini, momennya, ya, itu belajar, ya, belajar. Ya, ketika kita sholat tidak ada ruh, ya, itu, ya, kadang kita Ramadan kan imamnya bacanya sedih lah, imamnya nangis, kita nangisnya karena nangisnya imam, bukan karena paham, ya, bukan karena paham, ya. Itu beda jauh rasanya ketika antum paham, ya. Misalkan imamnya baca ayat, ya, waliman khafa maqama rabbih jannatan, ya. Nah, apa artinya? Padahal itu dalam sekali. Waliman khafa, bagi orang yang khafa, takut, maqama rabbih, kebesaran kedudukan Rabbnya, rabbih jannatan, dia mendapatkan 2 surga, ya. Wah, 2 surga, ya Allah, 2 surga ini cuman takut, modalnya aja, modal takut kita, ya, dapat 2 surga. Nah, itu sangat jauh dengan tidak paham, ya. Ketika kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, kita taunya alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji milik Allah. Padahal alhamdulillah itu dalam maknanya, ya, kita bukan sekedar memuji Allah ini, tetapi memujinya kita disertai dengan rasa rindu, rasa pengagungan, rasa mahabbah, cinta yang dalam ini. Nah, itu alhamdulillah, ya. Dari situ saja dia sudah jauh, apalagi bahas yang lain-lain, ya. Ya, makanya penting kita belajar seperti itu. Kita belajar itu bukan sekedar hanya
hukum-hukum saja. Hukum dia penting ya, bukan kita sepelekan. Tetapi ruh, di setiap ibadah itu ada ruhnya. Baca Al-Qur'an ada ruhnya, menuntut ilmu ada ruhnya. Menuntut ilmu ya, menuntut ilmu kalau dia punya ruhnya, dia menuntut ilmu, dia niatkan saya ingin paham agamamu ya Allah. Saya ingin memahami agamamu seperti pemahamannya dahulu para ulama, dahulu para sahabat. Ketika dia mengamalkan amalan-amalan yang dia pelajari itu di atas ilmu yang diperintahkan Allah kepada Rasulnya. Ya, Rasul SAW tidak pernah diperintahkan untuk menambah harta, meminta jabatan, tetapi diperintahkan waqul rabbi zidni ilma. Ya Allah, kata waqul, katakan wahai Muhammad, Rabbku tambahkan aku ilmu. Ya, satu-satunya perintah Allah kepada Rasulullah itu dalam masalah meminta tambahan adalah tambahan ilmu. Ya, jadi ya Allah, saya belajar ini agar saya nanti ketika memiliki keturunan saya bisa ajarkan dia kebaikan, saya bisa arahkan dia. Ya. Nah, ketika dia niatnya seperti itu, dia akan apa? Dia semangat dia akan semangat. Kemudian pelajarannya tidak sekedar lewat, dia pahami, berusaha dia ulang-ulangi pelajarannya. Kalau tidak paham dia tanyakan, kan seperti itu. Ya, nah itu pengaruh sekali. Rugi kalau kita jadi manusia biasa-biasa saja ya, rugi ya. Kita misalkan ditanya mau masuk surga apa ya, penting surga lah, enggak apa-apa di bagian-bagian dekat klosetnya di surga, enggak apa-apa, yang penting masuk surga. Rugi ya, rugi. Kita sudah berusaha sholat ini, berusaha ibadah, berusaha berbuat baik, kita berharap pahala kelak, baru minta yang biasa, rugi ya. Minta yang paling tinggi, yang di bawah arsy Allah langsung ya, seperti itu. Nah, itu ada buku bagus kalau bahasa Arabnya ulul himmah. Apa ini? Semangat yang membara, semangat puncak. Nah, itu enggak tahu bahasa Indonesianya. Seingat Anas semangat para ulama atau semisalnya ya. Itu baca itu. Bagaimana semangatnya mereka para ulama dahulu. Ya, semangatnya para ulama dahulu. Sampai disebutkan ada sekitar 500 ulama. Judulnya kitabnya Al-Ulama Ul-Uzzab. Ya, ulama-ulama yang tidak sempat menikah gara-gara ibadah, menuntut ilmu dan semisalnya. Ya. Sampai lupa dia. Imam An-Nawawi ditanya, "Lima la tatazawwaj?" Kenapa engkau tidak nikah, katanya. Kenapa engkau tidak nikah? Bukan dia, saya fakir, tidak ada mal, tidak ada harta. Ya, saya belum siap, enggak. Kalau orang kita kan jawabannya itu. Apa katanya? Nasitu. Ya, aku lupa bilangnya. Aku lupa dia. Ya, bisa orang lupa nikah. Ya. Kalau sudah seperti itu, syauknya, rindunya dengan negeri akhirat, ya, cari pahala ini, pemulung pahala ini, ya, menuntut ilmu sampai dia lupa nikah. Nah, ini mudah-mudahan bisa motivasi. Yang selanjutnya sedikit lagi ya, ini an la yanwiya qat'as shalah, tidak meniatkan memutus salat. Ketika salat dia dalam hatinya kalau boarding atau datang pesawat saya berhenti ya, itu niat mau mutus salat. Ketika dia niat saja mutus salat, meskipun dia lanjutkan, batal salatnya. Beda dengan puasa. Kalau puasa dia niat, belum makan, belum minum, belum melakukan pembatal, tidak batal sampai dia membatalkan ya, beda dalam masalahnya. Karena ada hay'ah ya, hay'ah itu ya, salat itu dia apa ya penjelasannya? Hay'ah itu apa? Gerakan ya. Karakternya sholat itu dia tidak tidak ada pembatal seperti puasa. Kalau puasa kan dia ketika kita lihat antum, anak tahu antum puasa atau enggak tahu kan? Kecuali antum makan, baru anda tahu. Nah, makanya dalam puasa itu niat tidak pengaruh. Ya, jadi kalau melakukan pembatal baru dia ini ya. Tapi kalau sholat
ya. Kalau sholat memang namanya sholat itu ya yang membatalkan, dia melakukan pembatal baik di dalam hati maupun di dalam gerakan. Ya, jadi batal semuanya karena dia tidak seperti tadi puasa. Ya, dia makan langsung batal. Karena apa? Tadi ada hay'ah, ada karakteristiknya sholat berbeda dengan puasa. Au yataraddad fi qat'iha, ragu dia ini. Saya selesaikan atau batalkan? Saya selesaikan. Rombongan takutnya sudah jalan. Itu batal dia dengan adanya taraddud. Niatnya tidak jazm, niatnya tidak pasti, maka dia batal. Wa adam ta'liq qat'iha bi syai'in, ya. Dia tidak melakukan ta'liq. Ta'liq itu dia misalkan kalau turun hujan saya batalkan sholat, kalau datang Zaid saya batalkan sholat, itu ta'liq. Dia menggantungkan niatnya dengan sesuatu yang lain. Ya, kalau yang pertama dia memang niat batalkan sholat, ya, tidak gantung. Kalau yang kedua ini dia gantungkan niatnya. Ab'ad as-shalah. Ya, sudah cukuplah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.